Farmasi fisik adalah bidang ilmu yang mempelajari persoalan yang berhubungan dengan fenomena fisika dan kimia, terutama yang erat kaitannya dengan formulasi sediaan sistem dispersi. Untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena fisika dan kimia yang terkait dengan formulasi sediaan dan sistem dispersi, maka diperlukan praktek di laboratorium. Dewasa ini banyak sekali digunakan obat-obatan anti diet dari turunan sulfonylurea dan biguanida. Dengan ditemukannya bahwa turunan biguanida menimbulkan efek toksik, maka para dokter cenderung lebih memilih obat-obatan turunan sulfonylurea dengan pertimbangan antara lain karena dianggap paling ampuh di dalam menurunkan kadar gula darah di samping terapi dengan insulin. Seperti obat-obatan lain, maka turunan sulfonylurea akan menimbulkan aksi farmakologis yang diinginkan apabila obat dalam bentuk bebasnya dapat mencapai tempat aksi obat. Pada tempat aksi inilah terjadi interaksi antara obat dengan reseptor sehingga timbul aksi farmakologis yang diinginkan. Tahapan sebelum dicapainya tempat aksi, maka obat harus menembus membran biologis terlebih dahulu. Dalam proses penembusan membran sifat-sifat fisik dari obat yang bersangkutan sangatlah berpengaruh. Oleh karena itu, untuk dapat menimbulkan aksi farmakologis yang diinginkan, kelarutannya dalam lemak atau logaritma koefisien partisi dari obat yang bersangkutan sangatlah memegang peranan bahwa obat dalam perjalanannya menuju tempat aksi sebagaimana akan berikatan dengan protein plasma yang akan di dalam darah. Akibatnya, obat yang berkaitan dengan protein plasma tidak akan dapat mencapai tempat aksi obat. Dengan demikian, baik logaritma koefisien partisi maupun ikatan obat dengan protein plasma akan mempengaruhi aksi farmakologis yang diinginkan. Perbedaan struktur pada turunan sulfonylurea diperkirakan akan menyebabkan adanya perbedaan lipofilitasnya, yang selanjutnya akan mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan penembusan terhadap membran biologis dan perbedaan kadarnya dalam darah. Obat-obat yang mempunyai nilai logaritma koefisien partisi besar akan mudah menembus membran biologis sehingga jumlahnya di dalam darah juga besar. Karena jumlahnya dalam darah besar, maka jumlah obat yang terikat oleh protein plasma, dalam hal ini albumin, juga besar. Sedangkan untuk obat-obat yang mempunyai nilai logaritma koefisien partisi kecil, jumlahnya di dalam darah kecil sehingga jumlah obat yang terikat dalam albumin juga kecil. Dari fenomena di atas, dengan adanya peningkatan nilai log P, maka akan terjadi peningkatan kemampuan penembusan membran biologis. Diduga ini tentunya diiringi pula dengan peningkatan ikatan obat dalam protein plasma. Dengan kata lain, terdapat hubungan linear antara nilai log P dengan nilai ikatan protein plasma. Fenomena inilah yang akan diteliti dalam penelitian yang akan dilakukan. Kimia fisik, suatu koefisien partisi atau koefisien distribusi adalah perbandingan konsentrasi senyawa campuran dua fase yang tak larut pada kesetimbangan. Perbandingan ini merupakan ukuran perbedaan kelarutan senyawa dalam dua fase tersebut. Koefisien partisi umumnya mengacu pada perbandingan konsentrasi spesies senyawa tidak terionisasi, sedangkan koefisien distribusi mengacu pada perbandingan
konsentrasi semua spesies senyawa terionisasi dan yang tidak terionisasi. Koefisien partisi berguna untuk distribusi obat dalam tubuh. Obat hidrofobik dengan koefisien partisi oktanol atau air tinggi terutama didistribusikan ke daerah hidrofobik seperti selubung lipid dwilapis. Sebaliknya, obat hidrofilik atau koefisien partisi oktanol atau air rendah ditemukan terutama di daerah berair seperti serum darah. Koefisien partisi dapat diukur melalui perhitungan berdasarkan berbagai metode berbasis fragmen, berbasis atom, dan lainnya.